asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif nafa'ana Allahu bihi wa bihi fid dharin amin. Wa hukiya, dan diceritakan atau dikisahkan lama qadima Imamun Syafi'i, tatkala datang imam kita yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu min Son'a ila Makkah, dari kota Son'a ke Mekah. Ini kisah tentang kepulangan Imam Syafi'i dari belajar dari kota Son'a pulang ke Mekah, karena beliau kan lahir di Mekah, ibunya Mekah. Karena mahu asyaratu alafi dinarin, ada bersama beliau 10.000 dinar. Jadi pulang belajar bawa duit tuh si Imam Syafi'i, 10.000 dinar, dinar emas tuh. Faqila lahu, maka tanya kepada beliau, tastari biha doi'atan, apakah engkau akan membeli biha dengan 10 dinar tadi, doi'atan akan barang dagangan. Fadoroba, maka mendirikan Imam Syafi'i matan akan kemah Khorija Makkah, di luar kota Makkah. Wasobba, dan beliau menuangkan ad-dananiro akan beberapa dinar. Jadi uang dinar tadi itu dia bikin sebelum pulang ke menemui ibunya, itu beliau bikin kemah di luar kota Makkah, kemudian uang dinar itu ditumpahin. Fa kullu man dakhala alaihi, maka tiap orang yang masuk kepada beliau berikan qabdatan, segenggam. Yang masuk datang kasih segenggam. Falamma jaa waqtu zuhuri, maka tatkala tiba waktu zuhur, qoma, beliau berdiri, wa nafadha, dan mengibaskan as-sauba akan pakaian, walam yabqa, dan tidak tersisa sayun, sesuatu. Jadi pada zuhur kibas-kibasin 10.000 dinar itu kagak ada, ludes semuanya. Ya. Nah, wakila satu kil anna ummahu qalat lahu. Satu cerita versi yang lain itu bahwasanya ibu beliau itu berkata kepada Imam Syafi'i, lau dakhalta, jika kamu masuk nih ke Mekah, jika kamu pulang nih, wa ma'aka dirhamun, dan bersama kamu dirhamun, uang dirham, ma sallamtu alaika, aku tidak akan menerima engkau ya ibna Adam, wahai anak Adam. Jadi kalau kamu pulang nih, pulang ke rumah ibu bawa duit, saya nggak akan akuin nih kamu sebagai anak saya. Jadi, kalau anak kita pulang belajar bawa duit, senang nggak kita? Senang. Tapi ibu Imam Syafi'i kagak senang itu. Anaknya pulang bawa duit ini 10.000 dinar, dinar emas, 1 dinar emas 2,5 gram, kali 10.000 berapa gram itu. Beliau kagak senang tuh. Kalau kamu pulang bawa duit, saya kagak mau dah terima kamu, tuh kata ibunya. Anfik, apa yang diperintahkan oleh si ibunya? Anfik, infakkanlah, yunfak, maka akan diinfaki alaika, atas kamu. Ini ngajarin berderma. Kalau kamu nih berinfak, nanti kamu juga akan diberikan oleh orang, diganti. Wawasi, dan lapanglah engkau, bersikap lapanglah, yuwasa, maka akan dilampangkan alaika, atas kamu. Jadi maksudnya tuh kita nih berlapang diri dengan harta kita, dengan siapapun tuh, ya arti ringan tangan, maka nanti akan dilapangkan pula di sisi kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taktar, dan jangan kamu irit, fayuktar, maka akan diiritin pula alaika, atas engkau. Ini mah keluarga irit, super irit, teman-teman irit gitu ya, nanti diiritin pula tuh ya. Jadi kalau kita irit, pelit, nah sama nanti dipelitin juga, diiritin pula. Sama keluarga tuh jangan pelit keluarga. Di dalam satu keterangan itu, kalau kita nih pengen lapang rezeki, maka lapangin rezeki keluarga. Istilahnya kita mampunya ini, jangan makan tempe aja, jangan supaya ini biar kita duitnya banyak gitu ya. Itu justru salah sebenarnya. Ya kalau kita bisa mampu makan ya, seminggu sekali apa daging, ya kasih, biar senang. Justru itu menimbulkan keberkahan dan kelapangan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konsep-konsep yang tadi itu, kalau kita ngirit nanti tambah banyak, itu konsep yang salah dalam pandangan agama Islam.
Wastari dan belilah oleh engkau. Wastar dan belilah oleh kamu bil fani dunia al-baqi yaitu akhirat. Jadi beli dunia ini dengan akhirat. Maksud duit itu kan sesuatu yang fana. Duit itu bukan sesuatu yang kekal. Jadi beli akhirat itu dengan sesuatu yang sifatnya kagak kekal. Jadi uang yang kita punya kita beli. Beli apa? Beli akhirat. Kita sedekahin, kita infak begini. Berarti kita membeli sesuatu yang kekal abadi. Antablugo, qabla antablugo, sebelum sampai apa nafsu kita nih, ruh kita nih al at-taraqi akan tenggorokan. Jadi beli dunia ini, jadi beli akhirat dengan dunia sebelum apa? Sebelum ruh itu nempel atau sampai di tenggorokan kita. Faslun fi dhiyafati, satu pasal yang jelaskan tentang memuliakan tamu. Akhrajad Dailami an Anas, meriwayatkan Imam Dailami dari sahabat Anas qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, idza dakhala dhaifu, jika tamu masuk alal qaumi, kepada satu kaum. Jadi kalau ada tamu nih ke rumah kita nih, maka Pak dakhala, maka ia masuk birizkihi, dengan membawa rizkinya. Wa idza kharaja, dan tatkala ia keluar, kharaja, maka ia keluar bimaghfirati dzunubihim, dengan ampunan dosa-dosanya mereka. Jadi tamu yang datang ke rumah kita, kemudian kita sambut dengan yang terbaik, dia datang membawa keberkahan, pulangnya apa? Yang ditamuin mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang berarti yang sering menerima tamu berarti apa? Sering dapat penghapusan dosa, ya. Jadi kita sering terima tamu, sering dapat penghapusan dosa. Jadi tamu datang itu bisa menghapus dosa-dosa kita, dosa yang terkait kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi datang dia bawa rezeki, pulangnya bawa ampunan. Gak hanya bawa ampunan, tapi membawa segala hal bencana yang ada di dalam rumah kita. Jadi yang kan ada cerita ya, ada seorang perempuan sudah berkeluarga, suami ngadu pada kanjeng Nabi, ya Rasul, istri saya kalau ada tamu cemburu baik, agak demen dah. Nah, akhirnya kata Nabi, kalau begitu sampaikan kepada istri kamu, saya datang dengan sahabat. Jadi disampaikan tuh ya, kalau yang datang kanjeng Nabi. Tapi nanti setelah saya pulang keluar dari rumah kamu, liatin juga apa yang keluar dari rumah kamu nih. Bener datang, setelah gitu Nabi keluar, ternyata apa? Dilihat Nabi keluar dengan sahabat itu, yang keluar tidak hanya baginda Rasul, tapi juga binatang-binatang bihaya dan hal yang tidak baik itu keluar dari rumah perempuan tadi. Sejak itulah kemudian perempuan ini menjadi orang yang sangat memuliakan tamu yang hadir di kediaman rumahnya dia tadi dia. Jadi kalau kita punya istri, bilangin nih kita, jadi tamu itu membawa keberkahan, kebaikan, bukan membawa hal yang tidak baik kepada kita. Justru rumah yang jarang ditamuin, maka banyak muzorotnya. Kenapa? Kagak ada penghalang tadi ya. Tamu bawa sial, yang bagaimana ya? Iya. Oh, sebenarnya mah kita tidak bisa nih kemudian memastikan apakah orang ini bawa musibah atau tidak, ya kan bukan Tuhan gitu ya. Seperti ada ungkapan, jangan keluar hari ini, kalau keluar hari ini nanti kamu nih musibah, ya. Semua hari itu baik, ya, semua orang itu pasti baik. Nah kebetulan barangkali dia datang, kemudian Allah uji kita nih dengan satu musibah. Nah, itu adalah ujian kita nih untuk senantiasa berhusnuzon terhadap orang.
Wa busya'an nabi kursoso idza aradallahu ta'ala biqaumin khairan. Jika Allah menghendaki satu masyarakat, jika Allah menghendaki satu orang, satu kaum, ya misalnya Allah pengen nih, misalkan si Muhammad jadi orang baik, pengen misalkan si Sulaiman mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, maka apa? Ahda ilaihim hadiyatul dhaifi. Allah menghadiahkan kepada mereka hadiah dhaifi, akan hadiah seorang tamu. Jadi tamu yang Allah kirim kepada kita itu tujuannya sebenarnya Allah tuh pengen kita ini mendapati kebaikan. Yanzilu birizki, ia datang dengan membawa rezekinya, wiyartahilu, dan ia pulang birizki dengan membawa rezekinya. Wa qad ghafarallahu, dan sungguh Allah mengampuni li ahlil manzil, kepada si penghuni rumah. Wa ibnu abi dunya an hibban an abi jundah, inna asra sadaqati ila sama, sesungguhnya sedekah yang paling cepat ila samai, naik ke langit, ayyadu ar-rajul. Apa itu ayyadu? Yaitu meletakkan, siapa rajulu, seorang laki-laki, misalkan ngisi tuan rumah, ayyadu yaitu menaruh, siapa rajulu, si penghuni rumah, atau makan makanan thayyiban, yang enak. Sumayad'u, kemudian ia memanggil alaihi, kepada si tamu tadi. Sumayad'u, kemudian memanggil alaihi, atasnya, alaihi, kepada dia, nasan, akan orang, min ikhwani, dari sebagian saudara-saudaranya. Contoh kita ini lagi masak ya, yang suka kita masak, mari nih ngapain, makan ya. Kita ngundang orang makan. Jadi itu termasuk pak asra'us shadaqah, sedekah yang paling cepat diterimanya oleh Allah Subhanahu. Kenapa cepat? Ketika kita ngundang orang makan, ketika orang kita sini ngapain, ngopi ya, ngapain, ngeteh ya kan, ini rokok, itu kita ngasihnya seneng nggak? Seneng. Kemudian orang datang, ya diajak makan, seneng nggak? Seneng, karena sama-sama seneng. Yang ngundang ngasihnya seneng, yang datang pun dalam posisi senang, karena sama-sama senang. Inilah yang percepat proses diterimanya sedekah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi jangan dikira kita nih ngundang-ngundang orang kagak dinilai pahalanya. Itu sebenarnya asra'us shadaqah, sedekah yang paling cepat. Mau kita ngundang ngopi, sama juga sebenarnya itu sedekah. Sedekah kan macam-macam bentuk makanannya ya. Kebiasaan orang dulu kan gitu, dulu mah ini nelpon, mari ngapain nih, makan, gitu ya. Kalau orang sekarang kan jarang, ya takut nggak kebagian gitu. Perhitungan orang kan perhitungan, waduh ini harus bisa nyampe sore. Ini kalau ngundang orang cukup buat makan pagi doang, ntar makan siang apa, makan sorenya mikir kan, mikirnya nih. Orang dulu mah gak mikir begini, ini sedekah sudah. Ya, karena kagak mikir begitu, Allah pun juga kagak mikir-mikir lagi untuk berbagi dengan kita. Semakin kita ini berani memberi, maka kita semakin banyak menerima. Itu konsepnya. Orang sedekah itu kan berani memberi. Semakin berani memberi, pasti semakin banyak menerima. Semakin kita ini takut memberi, maka sedikit kita menerima. Itu konsepnya sedekah. Maka nggak ada orang yang rajin sedekah miskin, dilihatin aja gitu dia. Tapi jangan, boleh saya rajin sedekah kok masih susahannya, ya jangan sana sedekahnya. Wal hakiman turmuzin Aisyah radhiyallahu anha annal malaikata la tazalu tusalli al hajikum, bahwasanya malaikat terus-menerus mendoakan kepada salah satu dari kalian, madamat maidatu maudu'atun, selagi makanan yang dihidangkannya masih ditaruh ya. Ini hidangan yang kita buat si tamu, selama masih ada tuh, itu malaikat terus-menerus mendoakan kepada yang menghidangkan. Juga yang malaikat doain gitu ya, mudah-mudahan ya ampunin dosanya, berkahi ya, berikan rahmatnya, selamat. Itu doa itu selagi makanan tadi masih ada dihidangkan ya. Ini ngidangin makanannya dapat doanya malaikat. Wal hakiman Abi Hurairah man at'ama akhul muslim, barang siapa yang memberi saudaranya makanan,
barang siapa yang mentraktir saudaranya yang muslim makanan, atau barang siapa yang memberi minuman saudaranya yang muslim, sahwatahu akan kesukaannya, harramahu wa 'alan nar, maka Allah akan haramkan ia dari api neraka. Ya, demen, kalau teman kita tahu demennya misalkan minum kopi hitam, kita kasih kopi hitam nih buat kamu, mau dia demennya bersusu, susu seleranya nih, maka apa nih hadiah bagi yang suka gini? Harramahu wa 'alan nar, neraka haram bagi orang. Ya, berarti dia sedekah ikhlas nih. Demennya misalkan apa, pecel lele, ya kasih pecel lele. Ya, oh demennya misalkan bakso, kasih bakso. Jangan orang kagak demen bakso dikasih bakso, dia mau makan juga ogah-ogahan, kagak dapet nih nilai hadis ini nih. Jadi hadis ini kalau orang ngasih makanan atau mentraktir saudaranya yang sesuai seleranya nih, maka Allah haramkan neraka atas dia. Wan Jabir man dabaha li dhaifi dhabihatan, barang siapa yang menyembelih bagi tamunya dhabihatan akan sembelihan, kanat fidan lahu minan nar, maka sembelihan itu adalah pelindung lahu bagi dia minan nari, dari api neraka. Orang dulu kan gitu ya, ada tamu nih, tamu jauh, potongin ayam nggak? Potongin ayam ya. Jadi kalau kita motongin ayam dalam neraka, ikromud dulu, kalau ada tamu nih datang, baik saudara kita atau siapa aja dah, karena sudah lama kagak jumpa, maka potongan itu menjadi fida, jadi pelindung kita tuh, jadi perisai kita dari api neraka. Ya kalau sekarang kan kagak punya ayam sendiri, ya ada tamu kita beliin pasar ayam, kita beliin nih apa ikan gitu ya, maka ikan-ikan yang kita potong goreng-goreng tadi tuh, atau ayam atau apa itu, hidangkan menjadi fida dan pelindung bagi kita dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Inilah beberapa hal yang terkait dengan sikap kita seorang muslim di dalam memberi jamuan yang terbaik terhadap tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu Pak, salah satu beliau mendapati gelar Khalilullah, itu kekasih Allah. Karena apa? Kalau beliau mau makan itu keluar nyari orang, walaupun sampai beberapa mil nyari orang dulu, pengen makan, diajak makan. Itu salah satu akhlak kebiasaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mendapatkan gelar sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kan gampang, tinggal telepon doang kan ya, ini nih ya, gampang ya.